Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan kondisi psikologis manusia pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sejatinya, Ramadan datang menawarkan berjuta makna, pesona, serta harapan untuk kembali menjadi fitri. Namun, tak semua orang bisa menangkap makna dan menikmati pesonanya, apalagi mencapai tujuan akhir kembali ke fitrah, menjadi yang terlahir kembali. Perjuangan berat harus dilalui. Tak sekedar menahan haus dan lapar, tantangan terberat justru pada pengendalian diri untuk mencapai self-improvement yang merupakan kunci keberhasilan mencapai tujuan puasa Ramadan. Ibarat mobil yang penuh lumpur setelah perjalanan panjang, puasa Ramadan adalah saat mobil harus dicuci dan diservis ulang. Setelah hampir setahun bergelimang dengan urusan duniawi, kita diberi waktu sebulan penuh untuk introspeksi, belajar mengendalikan emosi dan menata ulang diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 telah mengisyaratkan bahwa berpuasa adalah aktivitas yang telah menjadi ciri hidup manusia dari berbagai zaman. Tujuannya adalah agar manusia meningkatkan ketakwaannya. Apabila kita bertakwa, maka surga dijanjikan Allah Azza wa Jalla untuk kita. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 15. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Puasa Ramadan penuh manfaat, menyebabkan banyak perubahan fisiologis, biokimiawi, metabolisme, dan spiritual dalam tubuh. Perubahan saat puasa tersebut diantaranya memberikan ragam manfaat pada kesehatan jiwa atau psikologis seseorang. Pada orang dewasa yang sehat, puasa Ramadan tidak memiliki efek buruk pada tubuh. Puasa Ramadan justru disebut sebagai cara non-pengobatan untuk meminimalkan faktor resiko penyakit. Studi berjudul Psychological Change During Fasting in Ramadan menunjukkan beberapa manfaat dari puasa. Saat berpuasa, jumlah sel darah merah dan sel darah putih meningkat, namun kolesterol menurun. Selain itu, puasa juga memiliki manfaat pada psikologis atau kesehatan jiwa. Saat berpuasa, tubuh mengeluarkan hormon-hormon yang dapat membantu memperbaiki rasa cemas, menjaga suasana hati, hingga dapat mengurangi stres. Beberapa manfaat secara psikologis pada seseorang yang sedang berpuasa ada beberapa hal. Yang pertama adalah puasa menjaga suasana hati. Salah satu manfaat puasa pada psikologis adalah membantu meningkatkan suasana hati atau mood yang positif. Pada minggu awal puasa Ramadan, tubuh mulai beradaptasi dengan rasa lapar yang melepaskan sejumlah besar katekolamin yang membuat perasaan menjadi lebih baik. Katekolamin adalah sekelompok hormon untuk menanggapi perasaan stres, termasuk hormon adrenalin, norepinefrin, dan dopamin. Beberapa studi juga memberikan penjelasan
beberapa hormon yang memungkinkan diproduksi tubuh saat berpuasa. Jurnal tersebut menyebutkan puasa mampu meningkatkan opioid endogen dan hormon endorfin. Keduanya adalah hormon yang mampu menimbulkan perasaan bahagia dan dapat menekan efek negatif stres, menjadikannya lebih tenang serta lebih santai. Yang kedua, puasa meningkatkan ketahanan terhadap stres. Manfaat psikologis lainnya dari puasa Ramadan adalah mengurangi stres dan menurunkan rasa cemas. Dalam buku berjudul The First Diet, Michael Mosley mengatakan puasa dapat menyebabkan pelepasan produksi protein ke otak yang dinamakan brain derived neurotrophic factor. Protein otak yang dilepaskan ini memiliki efek yang mirip dengan efek obat-obatan antidepresan, sehingga tingkat kecemasan, stres, dan depresi ringan bisa menurun. Puasa telah terbukti melindungi sel-sel otak yang dapat mengurangi depresi dan kecemasan. Menurut Mosley, ia menekankan puasa yang dimaksud dalam penjelasannya tersebut adalah puasa dalam jangka waktu yang panjang, yaitu puasa yang hanya makan dalam waktu tertentu, seperti puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, puasa juga meningkatkan kualitas tidur. Manfaat rutin puasa dapat membantu kondisi tubuh bisa tetap seimbang untuk tidur dan berdampak baik bagi psikologi seseorang. Penelitian menunjukkan pembatasan makan pada jeda 8-12 jam dapat membantu mempertahankan berat badan yang sehat. Selain itu, pembatasan makan juga dapat menghindari gula darah tinggi. Batas waktu yang ditentukan saat berpuasa juga dapat memperkuat siklus jam biologis seseorang atau bisa dikenal dengan waktu tubuh harus tidur. Psikolog Michael J. Bresch, PhD dalam Psychology Today menjelaskan, ketika jam psikologis itu diperkuat dan tersinkronisasi, maka akan berpengaruh dominan pada kemudahan dan kualitas tidur seseorang. Kombinasi konsistensi dan kualitas tidur dapat membuat tubuh merasa lebih segar dan melindungi kesehatan seseorang seiring bertambahnya usia juga dari waktu ke waktu. Selain itu, pada poin keempat, puasa juga meningkatkan nilai sosial. Pada saat puasa, seseorang tentu dianjurkan untuk melakukan ibadah horizontal, yaitu memberi makan orang yang berpuasa, memberi infak, menyerahkan zakat fitrah, zakat mal, mengganti ketidakmampuan puasa dengan fidyah dan sebagainya. Maka puasa akan meningkatkan nilai sosial. Rasulullah sendiri memberi contoh untuk beramal sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Selain itu, suasana puasa juga mendorong untuk beramal bagi kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Pada gilirannya akan menghidupkan nilai sosial. Kekuatan puasa Ramadan dalam menghidupkan atau memperkuat nilai-nilai hidup sosial dan agama dicapai melalui proses pengulangan yang terus-menerus memberi bekasan yang relatif menetap pada diri seseorang. Aktivitas beribadah dan beramal sosial akhirnya menguatkan nilai sosial dan nilai keagamaan seseorang. Kemudian yang kelima, puasa juga dapat meningkatkan kontrol diri. Salah satu aspek terpenting dari puasa adalah kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk memandu, mengarahkan, dan mengatur perilakunya dalam menghadapi stimulus sehingga menghasilkan akibat yang diinginkan dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Seorang ahli psikologi agama bernama Bergin mengungkapkan bahwa orientasi religius intrinsik dapat memiliki konsekuensi positif termasuk terhadap variabel kepribadian seperti kontrol diri, kecemasan, keyakinan irasional, depresi, dan sifat lain. Berpuasa adalah ungkapan orientasi religius intrinsik
Karena ketika seseorang berpuasa, ciri dari orientasi religius adalah ciri seseorang dalam memeluk suatu keyakinan agama. Mereka akan berusaha menginternalisasikan dan mengikuti ajaran agama secara penuh. Berbagai kebutuhan sedapat mungkin diintegrasikan dalam keselarasan dengan keyakinan dan ajaran agamanya. Puasa sendiri adalah perwujudan dari keyakinan seseorang terhadap Tuhannya. Orang yang berpuasa seperti saat puasa Ramadan menunjukkan maksud hatinya untuk selaras dengan keyakinan dan ajaran agama. Selain itu, saat berpuasa membuat seseorang mengontrol diri dari berbagai macam keinginan, baik makan, minum, berhubungan seksual, membicarakan orang lain, memaki, berkelahi, dan sebagainya. Hal ini merupakan sebagai salah satu bentuk bahwa puasa dapat meningkatkan seseorang untuk mengontrol dirinya tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah puasa menurunkan agresivitas. Agresivitas adalah kecenderungan untuk melakukan perilaku yang menyakiti orang lain baik secara fisik atau verbal. Agresi dapat dikurangi atau diperbesar oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah kesulitan hidup, rasa marah, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah bentukan dari lingkungan, seperti provokasi dari orang lain, kemudian cuaca, ataupun budaya yang ada pada daerah tersebut. Bila seseorang berpuasa, maka ia dilatih untuk mengendalikan dirinya. Sebuah hadis Nabi mengungkapkan bahwa salah satu yang semestinya dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah berkata-kata yang menyakitkan. Jadi pada saat seseorang berpuasa, orang tersebut diharapkan agar tidak mengucap ucapan yang kasar atau dapat merobek hati saudaranya atau orang lain. Maka dengan puasa, seseorang akan berusaha untuk mengendalikan dirinya. Pengendalian diri yang memiliki frekuensi tinggi ditambah dengan penghayatan yang lebih tinggi. Misalnya menghayati bahwa orang akan merasa tidak nyaman ketika diperlakukan tidak baik, ketika diejek, ketika mendapatkan perkataan-perkataan yang membuat atau menyakiti dirinya, dan dia melihat bagaimana jika kondisi itu ada pada dirinya. Jika seseorang melihat kondisi-kondisi tersebut selama berpuasa, tentu hal itu akan menjadikan agresivitas atau kecenderungan untuk menyakiti orang lain menjadi berkurang. Kecenderungan untuk menyakiti orang lain juga akan berkurang pada saat puasa, karena secara tidak langsung kita didorong untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat, banyak hal untuk mencapai nilai diri seperti menyerahkan zakat dan lain-lain. Semua hal di atas akan menumbuh kembangkan kepedulian terhadap orang lain. Fakta-fakta lain yang dapat berkembang adalah pada saat bulan-bulan kita tidak berpuasa, mungkin dengan mudah kita bisa untuk melontarkan kata-kata yang tidak baik, melakukan kekerasan terhadap orang lain tanpa merasa bersalah, tanpa merasa bahwa hal itu tentu akan membuat orang lain tidak nyaman. Namun pada saat bulan suci Ramadan, seseorang justru dapat lebih mengondisikan dirinya untuk berbicara baik, mendoakan orang lain, dan melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Sehingga tentu puasa sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap penurunan agresivitas seseorang.
Beberapa hal di atas adalah manfaat yang dapat dirasakan secara psikologis pada seseorang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentu beberapa hal tersebut apabila bisa kita lakukan dengan baik dan kita bisa mendisiplinkan diri kita dan berhasil untuk terus melakukan perbuatan tersebut, maka bulan Ramadan kita tentu mampu bertahan dan kita bisa terlahir sebagai manusia yang baru. Semoga Ramadan menjadikan peningkatan kualitas kemanusiaan kita sehingga kita terlahir kembali dan memiliki kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk menghadapi tantangan ke depan yang kian berat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.